Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2376, sumber muncul bersamaan untuk menghancurkan istana surgawi. Sumber pedang Dao, sumber formasi Dao, sumber spasial. Hanya, siapa orang ini? Kapan jenius yang menantang surga muncul di ras manusia? Mengapa ras surgawi tidak memiliki berita sama sekali? Petik 2. Terlalu menakutkan. Jika jenius seperti itu tumbuh, dia pasti akan menjadi malapetaka mematikan bagi ras surgawiku. Petik 2. Terlepas dari apakah itu ras dewa atau kekuatan ras manusia, setelah melihat keributan seperti itu, setiap wajah mereka menjadi pucat. Seorang bocah kaisar langit-langit kelima benar-benar memahami 3 sumber hebat. Di antara mereka, bahkan ada hukum tertinggi. Advertisement. Bakat semacam ini terlalu menakutkan. Tatapan penjaga istana Celestial Palace penuh dengan kehikmatan saat dia berpikir dalam hati, tidak mungkin. Aku harus membunuh anak nakal ini. Kalau tidak, dia akan menjadi malapetaka fana ras surgawi saya. Petik 2. Serang bersama, bunuh ini. Penjaga istana surgawi Lord tidak ragu sedikit pun saat dia memberi perintah. Meskipun keributan yang dilakukan Ye Yuan sangat menakutkan, bagaimana itu bisa benar-benar menakuti penjaga istana surgawi, keberadaan seperti ini. Dengan kekuatan penguasa istana surgawi penjaga, menantang 10 kaisar surgawi langit ke-9 manusia saja juga tidak sulit, apalagi Ye Yuan, kaisar langit-langit kelima ini. Di bawah perintahnya, banyak pembangkit tenaga listrik masing-masing menunjukkan kemampuan surgawi mereka. Meskipun mereka tidak dapat melintasi kehampaan, itu tidak mempengaruhi mereka untuk mengeksekusi cara mereka. Terutama pembangkit tenaga 8 tanda tahap akhir dari ras dewa, kekuatan semacam itu hanya beberapa tingkat lebih tinggi. Qin Chou berdiri di samping Ye Yuan, ekspresinya sangat pucat seperti pasta kertas. Kapan dia pernah melihat pertempuran mengerikan seperti ini sebelumnya? Advertisement. Kamu tidak menolak, dengarkan pengaturanku, jika tidak, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Suara Ye Yuan terdengar santai, membuat hati Qin Chou menjadi muram. Menghadapi begitu banyak pembangkit tenaga listrik, dia sebenarnya sangat tenang dan tenang. Seolah-olah apa yang ada di depannya bukanlah kekuatan ras dewa, tetapi sekelompok ayam tanah liat dan anjing tembikar. Formasi pedang nirvana sejati, bangkit. Ye Yuan mengangkat ujung jarinya, formasi pedang yang menakutkan tiba-tiba mengembun. Dalam sekejap, seluruh langit menjadi medan perang yang brutal. Jeritan itu terus-menerus. Pembangkit tenaga manusia itu, termasuk ahli perkasa kaisar surgawi tahap akhir, benar-benar seperti pasta kertas di dalam formasi pedang, petak sekarat dalam sekejap. Orang harus tahu, bahkan anak yang tidak terduga seperti Pang Zhen tidak bisa bertahan terlalu lama di dalam formasi pedang Ye Yuan juga. Jadi apalagi orang-orang ini? Advertisement. Anak-anak yang tidak terduga itu, mana yang bukan pembangkit tenaga super kaisar langit-langit ke-7 atau langit ke-8? Dibandingkan dengan anak-anak yang tidak terduga, manusia ini terlalu biasa. Murid penjaga Celestial Palace Lord mengerut, dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa manusia bisa begitu kuat juga. Jenis melompati alam untuk berperang, sarana untuk membunuh musuh secara massal, bahkan dia, anggota ras dewa, tidak bisa melakukannya juga. Ras Divine itu kuat, tetapi bisakah para jenius ras Divine membunuh begitu banyak pembangkit tenaga kaisar surgawi tahap akhir dengan lambaian tangan di wilayah Ye Yuan? Benar-benar mustahil. Semakin dia menyaksikan cara Ye Yuan, semakin besar kejutan di hatinya. Setelah manusia selesai sekarat, giliran ras dewa. Ras Divine juga tidak bisa bertahan lama dalam formasi pedang. Cara mengerikan itu sama sekali tidak bisa melepaskan kekuatan mereka dalam formasi pedang. Formasi pedang nirvana sejati saat ini diintegrasikan ke dalam sumber spasial oleh Ye Yuan, kekuatannya meningkat sekali lagi. 3 sumber besar menyatu menjadi satu, kekuatannya sungguh tak terbayangkan. Formasi pedang nirvana sejati setelah diperkuat, benar-benar tanpa kelemahan untuk dieksploitasi. Pada saat ini, penjaga istana surgawi akhirnya merasakan ancaman kematian. Dia ingin melarikan diri, tetapi ruang sudah membeku. Ditambah dengan pelecehan formasi pedang, dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Pembekuan ruang, itu setara dengan wilayah ruang ini sudah dikendalikan oleh Ye Yuan. Karena tidak dapat memanfaatkan kekuatan ruang,
hanya dengan mengandalkan esensi surgawinya sendiri untuk terbang, tidak ada cara untuk melarikan diri sama sekali. Tidak mungkin. Saya harus mengirimkan berita ini. Kalau tidak, pasti akan ada bencana di masa depan. Petik 2. Berpikir sampai di sini, penjaga istana surgawi tidak lagi ragu-ragu, mengeluarkan kristal putih di tangannya. Kristal pesan instan. Ini adalah metode komunikasi paling mendesak dari ras surgawi. Setelah diaktifkan, itu bisa mengirim berita kembali ke istana langit penjaga atas dalam sehari. Penjaga istana Celestial Lord bergumam pelan, Sky South memiliki seorang anak yang memahami 3 sumber hebat bencana besar. Cepat kirim 9 tanda untuk datang dan bunuh. Petik 2. Pak, selesai berbicara, penjaga istana surgawi langsung menghancurkan kristal pesan instan. Satu demi satu rune putih menghilang dalam sekejap. Potongan-potongan informasi ini benar-benar melewati pembekuan spasial Ye Yuan. Haha, bocah, bahkan jika kamu membunuh kami, kamu juga pasti mati. Setelah pesan mencapai istana surgawi penjaga selatan, tanggal kematianmu akan tiba. Penjaga istana surgawi berkata sambil tertawa dingin. Dia sudah tidak lagi memiliki kepercayaan diri sehubungan dengan Ye Yuan. Karena dia melepaskan semua kemampuannya dan sebenarnya tidak mampu menembus formasi pedang Ye Yuan. Ye Yuan telah lama memperhatikan aktivitas penjaga istana surgawi. Mendengar itu, dia hanya berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, "Oh, begitu. Lihatlah ke belakangmu." Tiba-tiba, ekspresi penjaga istana surgawi berubah dengan liar, matanya menunjukkan ekspresi ngeri. Itu hanya untuk melihat bahwa rune itu saat ini berada pada jarak 1000 kaki di belakangnya, merangkak seperti kura-kura, tidak terbang keluar dari jangkauan formasi pedang sama sekali. Pupil matanya mengerut dan dia berteriak kaget, "Hukum waktu T. Kamu, apakah kamu masih manusia?" Itu adalah hukum waktu. Rune itu bisa melewati hukum spasial, tapi tidak bisa menghentikan hukum waktu. Di bawah hukum waktu, rune yang awalnya secepat kilat menjadi seperti kura-kura sekarang. Hukum waktu saat ini tidak lagi pukul 1.30. Pukul 1.30 tidak dapat menghentikan kristal pesan instan yang begitu cepat juga. Hukum waktu lokal di depan mereka sudah mencapai 1:100 yang menakjubkan. Ye Yuan yang tersapu ke dalam turbulensi ruang waktu memang sangat berbahaya, tetapi itu juga membuatnya mendapatkan manfaat yang luar biasa. Terlepas dari apakah itu hukum waktu atau hukum spasial, dia memiliki wawasan yang luar biasa saat berada di turbulensi ruang waktu. Puci, lebih dari selusin garis cahaya dingin melintas, mengiris rune putih menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Kulit penjaga istana Celestial Lord pucat pasi. Dia memandang ke arah Ye Yuan dengan takjub, seolah melihat orang aneh. Baiklah, aku bisa mengirim kalian semua dalam perjalanan sekarang. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, kata-katanya penuh dengan ketidakpedulian. Segera, sepotong berita mengejutkan bergema di seluruh Sky South. Sky South Sentry Celestial Palace benar-benar dihancurkan oleh seseorang. Bahkan tidak ada unggas dan anjing yang tersisa. Semua orang termasuk penjaga istana surgawi telah tewas. Berita ini seperti angin, menyapu seluruh perbatasan selatan dengan sangat cepat. Untuk sesaat, semua orang dari semua ras, mereka mendiskusikan masalah ini. Mereka terkejut dengan berita ini. Karena belum pernah ada yang bisa menghancurkan Sentry Celestial Palace sebelumnya. Yang lebih menakutkan adalah tidak ada jejak yang tertinggal sama sekali. Tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya. Mampu menghancurkan Sentry Celestial Palace dan tidak meninggalkan jejak sedikit pun, itu mungkin setidaknya pembangkit tenaga listrik Deva Second Blight, kan? Bisakah Deva Second Blight menghentikan kristal pesan instan? Bahkan untuk Deva Fifth Blights, mereka yang mampu mencapainya juga sangat sedikit, kan? Lalu, siapa yang melakukannya? Masalah ini benar-benar insiden besar yang membuat zaman. Petik 2. Berbagai ras sangat bersemangat. Mereka hanya masyarakat umum, tetapi mereka juga orang-orang yang ditindas dan dihina. Tindakan Ye Yuan ini hanya menyegarkan. Mereka tidak berani berbicara tetapi mengungkapkan kegembiraan yang tak tertandingi secara pribadi. Akhirnya, situasi melampiaskan frustrasi. Namun, ketika berita ini disebarkan kembali ke Sekte Ziwei, seluruh sekte menjadi sunyi senyap. Bab 2377, mengguncang dunia. Kincau mereka semua, mereka benar-benar berhasil. Bagaimana ini mungkin? Hal yang menakutkan bukanlah karena mereka berhasil, tetapi istana penjaga surgawi bahkan tidak mengirimkan berita.
Siapa sebenarnya pemuda itu? Juga, bagaimana dia melakukannya? Petik 2. Keraguan yang tak terhitung jumlahnya tertinggal di hati semua orang di Sekte Ziwei. Mereka ingin menangkap Qin Chao kembali sekarang dan bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Advertisement. Pemuda ini muncul terlalu tiba-tiba. Kekuatannya luar biasa hingga membuat bulu kuduk orang berdiri. Terlalu misterius. Di seluruh wilayah Sky South, hanya Sekte Ziwei mereka yang tahu apa yang telah terjadi. Tapi mereka juga tidak tahu apa-apa. Namun, yang beruntung adalah selama berita itu tidak bocor, Sekte Ziwei mereka setidaknya tidak akan mengalami bencana besar. Ini karena ras dewa tidak tahu apa yang terjadi juga. Mereka secara alami tidak akan mengaitkannya dengan mereka. Tapi Mo Qingshan juga khawatir. Mengenai masalah istana surgawi penjaga dihancurkan, cepat atau lambat di lantai atas akan tahu. Pada saat itu, istana surgawi penjaga selatan pasti akan marah. Sekte mana yang akan mengalami bencana akan sulit dikatakan. Master Sekte, mengapa kamu tidak berbicara? Ketika semua orang berdiskusi dengan sengit, seseorang memperhatikan bahwa Mo Qingshan saat ini sedang diam, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Advertisement. Ekspresi Mo Qingshan sedikit berkedip dan dia berkata, aku sedang berpikir, ternyata ras dewa juga tidak terkalahkan. Tiba-tiba, suasana menjadi sunyi senyap di dalam aula utama Sekte Ziwei. Ya, ternyata ras dewa tidak terkalahkan. Memang benar bahwa mereka adalah ras yang kuat, tetapi mereka juga akan mati. Kata-kata Mo Qingshan seperti wabah, menyebar di hati semua orang. Tapi dia mengabaikan keterkejutan semua orang dan terus berkata, beberapa hari ini, aku telah memikirkan kata-kata Qin Chao. Semakin saya berpikir, semakin saya merasa tidak manusiawi. Saya bahkan tidak berani melindungi putri saya sendiri. Apakah saya masih dianggap manusia? Apa yang dia katakan benar, kita adalah manusia, bukan hewan yang dibesarkan oleh ras dewa. Kami sudah mati rasa sampai kami tidak punya nyali lagi. Dan ini mungkin yang paling ingin dilihat oleh ras dewa, kan? Seseorang segera membalas, tapi Sekte Master, meskipun anak itu bisa melakukannya, itu tidak berarti kita juga bisa melakukannya. Ras surgawi terlalu kuat. Petik 2. Mo Qingshan menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, jadi kita harus menjadi kuat. Kata-kata serupa sedang dimainkan di berbagai sekte Sky South. Tindakan Ye Yuan menghancurkan istana penjaga surgawi, seperti benih, berakar dan tumbuh di hati semua orang di Sky South. Berbagai ras lemah, memandang ras surgawi sebagai utusan surga. Ini adalah psikologi bawah sadar yang dibawa oleh tekanan besar ras surgawi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ke berbagai ras. Ras surgawi tidak terkalahkan. Advertisement. Tapi, ketika seseorang muncul dan menghancurkan mitos ini, itu akan memberi orang dampak yang dahsyat. Ini, seperti sinar fajar di kegelapan, membawa jejak cahaya redup. Cahaya ini pada akhirnya akan mekar, mengembalikan cahaya ke dunia. Dan Ye Yuan adalah fajar ini. Di Gunung Roh, Qin Chao sudah benar-benar berubah menjadi fanboy kecil. Dia melihat Ye Yuan mengacungkan pedangnya, matanya penuh dengan pemujaan. Saat ini, Ye Yuan seperti pandangan tak terduga dari kecantikan di matanya, sangat menakjubkan. Dalam pertempuran itu, dia merasakan ketenangan Ye Yuan dan teknik membunuh yang terkumpul di dalam formasi pedang. Ye Yuan seperti dewa surgawi. Baru saat itulah dia tahu ternyata manusia bisa begitu kuat. Utusan surgawi Dao di mata mereka benar-benar ayam tanah liat dan anjing tembikar di bawah pedang Ye Yuan. Siapa orang-orang yang dibunuh Ye Yuan? Pembangkit tenaga super alam Heavenly Dao Realm 8 tanda puncak. Selain itu, lebih dari satu orang mengambil kelompok sendiri. Kepahlawanan semacam itu, aura semacam itu yang menunjukkan penghinaan pada semua di bawah langit, sudah tertanam dalam di hati Qin Chao, tidak dapat dihilangkan. Yang lebih mengejutkannya lagi, adalah bahwa Ye Yuan benar-benar bersedia mengajarinya seni pedang. Qin Chao terkenal dengan seni pedang di Sekte Ziwei, bakatnya sangat tinggi. Tentu saja, ini relatif terhadap Sekte Ziwei. Ketika Qin Chao membuat permintaan ini dengan lemah, Ye Yuan setuju tanpa ragu sedikitpun. Tanpa alasan selain itu dia bisa melangkah maju dengan berani, dan pergi ke istana penjaga surga bersama dengannya. Tapi setelah mengajar ilmu pedang Qin Chao, dia menemukan bahwa bakat pedang Dao Qin Chao benar-benar mencengangkan. Kekuatan sebelumnya yang terlalu lemah adalah karena ilmu pedang Sekte Ziwei terlalu buruk. Sekarang, cakrawala Ye Yuan sangat tinggi.
Dia membantu Qin Chou meningkatkan metode kultivasinya dan mengajarinya untuk memahami pedang Dao. Akibatnya, ilmu pedang Qin Chou maju dengan kecepatan yang luar biasa. Ye Yuan juga tidak bisa menahan napas secara emosional ketika dia melihat adegan ini. Bakat para jenius kuno memang bukan yang bisa dibandingkan dengan generasi selanjutnya. Namun, Ye Yuan juga punya ide di hatinya. Kelimpahan energi spiritual di era ini juga jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan generasi selanjutnya. Dunia Heavenspan saat ini dan Heavenspan World dari generasi berikutnya juga sangat berbeda dalam hal topografi. Kerusakan yang disebabkan oleh Heavenspan World oleh pertempuran kiamat terlalu besar. Pertempuran itu berlangsung sampai ruang angkasa hancur, menyebabkan galaksi-galaksi dalam kesulitan. Hanya sampai puluhan miliar tahun kemudian secara bertahap pulih kembali normal. Namun, era di mana Ye Yuan dilahirkan, banyak hal telah pulih. Jenius seperti Wan Zhen juga muncul dengan gila-gilaan. Dalam hal bakat, Wan Zhen tidak boleh kalah dari jenius manapun di era ini. Mampu memadukan 5 elemen hukum dengan sempurna, bahkan ketika ditempatkan di era ini, dia juga seorang jenius. Selama Wan Zhen diberi waktu, dia pasti bisa tumbuh menjadi eksistensi yang bisa melawan tingkat nenek moyang. Sayangnya, sudah tidak ada banyak waktu. Senior, ternyata seni pedang masih bisa digunakan dengan cara ini. Anda benar-benar terlalu luar biasa. Jika junior dapat mempelajari 1% dari milikmu, aku tidak akan takut pada anggota ras dewa itu juga. Qin Chou berkata dengan penuh semangat. Ilmu pedang yang digunakan Ye Yuan membuatnya merasa dipenuhi dengan kebijaksanaan. Baru pada saat ini dia mengerti bahwa ternyata, begitu banyak aplikasi yang masih tersembunyi di Sword Dao. Untuk beberapa waktu, dia menarik kesimpulan dari satu fakta, semua jenis ide indah muncul di benaknya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kekuatan hukum tidak lebih baik. Jika Anda berspesialisasi dalam pedang Dao, ketika Anda mencapai tingkat aturan di masa depan, bahkan leluhur ras surgawi juga akan agak takut pada Anda. Petik 2. Darah panas Qin Chou mendidih ketika dia mendengar itu. Raut kekaguman terlihat di wajahnya. Bimbingan Ye Yuan membuka jendela lain untuknya. Baiklah, sudah hampir waktunya, kita harus pergi, kata Ye Yuan. Qin Chou terkejut dan berkata, senior, kemana kita akan pergi? Ye Yuan tersenyum dan berkata, untuk menghancurkan penjaga istana surgawi. Seluruh tubuh Qin Chou bergetar dan dia berkata, masih menghancurkan. Yang mulia, bukankah itu terlalu berbahaya? Bagaimana jika kita bertemu dengan pembangkit tenaga listrik 9 tanda Heavenly Dao Realm? Ye Yuan tersenyum percaya diri dan berkata, jika aku ingin pergi, bisakah dia menghentikanku? Ekspresi Qin Chou santai, mengangguk kepalanya seperti ayam yang mematuk nasi, dia berkata, tentu saja dia tidak bisa. Hahaha. Beberapa hari kemudian, wilayah tengah perbatasan selatan, Sentri Celestial Palaces semuanya hancur. Setengah bulan kemudian, Istana Celestial penjaga wilayah barat semuanya hancur. Sebelum Ye Yuan pindah, pembangkit tenaga listrik 9 tanda surgawi Dao Realm memimpin sebuah tim dan baru saja turun ke wilayah Sky South, berencana untuk mulai menyelidiki masalah istana surgawi penjaga yang benar-benar hancur ketika satu demi satu berita datang secara berurutan. Alam Dao surgawi 9 tanda langsung bingung. Selidiki omong kosong apa, area di Sentri Celestial Palace yang hancur total masih bisa menjadi kebetulan. Tapi lusinan penjaga Celestial Palace dihancurkan berturut-turut. Hal semacam ini jelas merupakan konspirasi besar. Mereka tidak memiliki cara untuk menyelidiki bahkan jika mereka juga menginginkannya. Karena ini bukan masalah Sky South. Orang-orang di semua negeri di perbatasan selatan langsung bergolak dengan kegembiraan. Bab 2378, Senior pergi ke Istana Surgawi Penjaga Selatan. Menyelidiki. Bahkan jika kamu menggali 3 kaki di bawah tanah, kamu juga harus menemukannya untukku. Di Istana Celestial Penjaga Selatan, Palace Lord Origin Bright sangat marah. 3 bulan telah berlalu, lusinan penjaga Celestial Palace di perbatasan selatan dihancurkan oleh seseorang. Tetapi mereka bahkan tidak menemukan jejak firasat. Origin Bright tidak bisa mengerti tidak peduli bagaimana dia berpikir. Sebuah faksi yang bisa menghancurkan lusinan penjaga Celestial Palace dalam 3 bulan, bagaimana mungkin mereka tidak meninggalkan petunjuk sama sekali. Lusinan istana surgawi penjaga ini tampaknya telah menguap ke udara tipis. Advertisement. Hanya ahli ras surgawi yang memiliki 1000 orang yang meninggal. Orang harus tahu, mereka semua adalah ahli perkasa tahap akhir 8.
Kehilangan semacam ini belum pernah muncul sebelumnya dalam puluhan juta tahun bagi ras surgawi. Insiden kali ini terlalu besar. Bawahan itu berkata dengan muram, tapi, Yang Mulia, masalah ini, tidak ada cara untuk memulai penyelidikan. Penjaga Celestial Palace yang dihancurkan, tidak hanya semua orang terbunuh, bahkan semua informasi berharga di dalam sentri Celestial Palace juga benar-benar terhapus oleh orang-orang. Ekspresi Origin Bright muram sampai hampir meneteskan air. Dia berkata dengan suara dingin, bukankah masalah ini dimulai dari wilayah Sky South? Kemudian mulailah menyelidiki dari wilayah Sky South. Pergi dan pertanyakan satu demi satu sekte. Tidak dapat mengetahuinya, bunuh untukku. Masih tidak bisa, lalu hancurkan untukku. Hancurkan sekte demi sekte. Bagaimanapun, kemampuan perkembangbiakan semut ini sangat kuat dan tidak bisa dibunuh. Saya ingin melihat apakah mereka takut mati atau tidak. Iya, juga, serahkan masalah ini kembali ke klan. Minta Celestial Master Miluo untuk menebaknya. Saya terus merasa bahwa kejadian ini agak tidak biasa. Iya, segera, penindasan optimis dimulai di wilayah Sky South. Advertisement. Ras Surgawi menyelidiki seluruh cerita tentang Istana Surgawi Penjaga dengan cara yang sangat kejam. Beberapa sekte besar menghancurkan sekte mereka karena mereka tidak dapat menemukan apapun. Untuk beberapa waktu, semua orang merasa terancam. Tentu saja, yang lebih ketakutan secara alami masih sekte Ziwei. Status sekte Ziwei tidak dianggap tinggi di Sky South. Itu bukan giliran mereka untuk sementara waktu. Tapi kejadian kali ini, Istana Surgawi Penjaga Selatan mengirim banyak tenaga kerja. Memeriksa sampai sekte Ziwei juga hanya masalah waktu. Di sekte Ziwei, suara ketidakpuasan terdengar di mana-mana. Orang itu hanya tahu cara membunuh sepuasnya, tapi dia menempatkan kita dalam situasi berbahaya. Terlalu tidak bertanggung jawab. Orang ini membuat lubang di langit, tetapi ingin kita menanggung konsekuensinya. Sekte Master, kita harus pergi dan melaporkan anak itu. Selama kita menyerahkannya, masalah kali ini harus dipertimbangkan. Jika tidak, kita akan menghadapi bencana besar. Di aula utama Sekte Ziwei, ada keluhan tentang Ye Yuan di mana-mana. Advertisement. Mengenai tindakan Ye Yuan menghancurkan sentri Celestial Palace, mereka sebelumnya masih merasa senang. Tapi sekarang, menghadapi balas dendam berdarah ras surgawi, mereka tidak bisa merasa bahagia lagi. Mendengar kata-kata ini, Mo Qingshan berkata dengan tatapan muram, laporkan. Apa otakmu rusak? Anda akan memberitahu para murid bahwa utusan surgawi meninggal di sekte Ziwei kami. Atau apakah Anda akan memberitahu ras surgawi bahwa murid sekte Ziwei kami membawa anak itu kemana-mana untuk menghancurkan istana surgawi penjaga? Petik 2. Ekspresi sesepuh yang berbicara sebelumnya memiliki ekspresi malu di wajahnya. Dia mengatakannya sebelumnya tanpa menjalankannya melalui otaknya. Sekarang, mendengar Mo Qingshan mengatakannya, dia menemukan bahwa tidak ada cara untuk mengungkapkannya sama sekali. Tidak mengatakan, sekte Ziwei mungkin masih bertahan. Mengatakan itu, mereka akan mati tanpa keraguan. Saat semua orang bingung apa yang harus dilakukan, sebuah suara lemah tiba-tiba terdengar di aula. Paman bela diri, saya pikir, saya harus bisa menebak mengapa senior itu melakukan ini. Semua orang menoleh. Itu adalah Mo Xiaokao yang duduk di sudut. Mo Xiaokao juga salah satu jenius sekte Ziwei, bakat kultivasinya sangat tinggi. Oleh karena itu, dia memiliki kualifikasi untuk duduk di aula utama ini juga. Mo Qingshan memandang putrinya dengan agak terkejut. Dia tahu bahwa putrinya selalu sangat pintar. Dia mungkin memiliki beberapa wawasan brilian kali ini. Xiaokao, beritahu kami tentang itu, kata Mo Qingshan. Mo Xiaokao sedikit mengangguk dan berkata, pertama, senior menghancurkan begitu banyak penjaga Celestial Palace mungkin untuk menyelamatkan sekte Ziwei kita. Semuanya, jangan gelisah. Dengarkan Xiaokao perlahan memberitahumu. Jika dia tidak menghancurkan istana langit penjaga langit, sekte Ziwei kita pasti akan dimusnahkan. Tapi hanya menghancurkan istana surgawi penjaga langit, menyelidiki sampai sekte Ziwei masih tidak sulit. Tetapi jika lusinan penjaga Celestial Palace dihancurkan berturut-turut, dan tidak ada jejak yang terungkap sama sekali, hampir tidak mungkin untuk menyelidiki sampai sekte Ziwei kita. Awalnya, mendengar pendapat menyelamatkan sekte Ziwei ini, semua orang ingin membantahnya. Tapi, setelah mendengar analisis Mo Xiaokao, semua orang memikirkannya. Itu benar-benar terjadi. Seseorang bertanya, tapi mengapa dia melakukan hal-hal sejauh ini untuk sekte Ziwei kita?
Sedikit kecemerlangan melintas di mata Mo Xiaokao dan dia berkata, tentu saja, itu karena Qin Chao. Saya dapat mengatakan bahwa senior sangat mengagumi Qin Chao. Tentu saja, dia awalnya tidak pernah berencana untuk melibatkan sekte Ziwei kami juga. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan agar kita menculiknya ke istana surgawi penjaga. Petik 2. Yang lain saling bertukar pandang, ekspresi malu tiba-tiba muncul di wajah mereka. Analisis Mo Xiaokao sangat masuk akal. Dia sedang memikirkan bagaimana menyelamatkan mereka, tetapi mereka menggerutu tentang dia di sini, dan mereka bahkan ingin melaporkannya. Mo Xiaokao melanjutkan, tentu saja, niat senior mungkin tidak hanya begitu saja. Tatapan Mo Qingshan berkedip sedikit dan dia berkata, apa niat lain yang masih dia miliki? Mo Xiaokao berkata, tembakan panah tidak bisa diingat lagi. Karena masalah ini sudah dimulai, itu tidak bisa diselesaikan lagi. Oleh karena itu, senior ini harus dengan sengaja membuat masalah besar dan membuat semua orang mengetahuinya. Dia ingin memberitahu kita bahwa ras surgawi tidak terkalahkan. Dia ingin membangunkan semua orang yang berdarah panas dan membuat semua orang bergabung untuk menghadapi ras dewa bersama-sama. Berbicara di sini, wajah Mo Xiaokao juga menunjukkan sedikit rasa hormat dan berkata, senior ini tidak terlihat tua, tetapi luasnya visinya lebih besar dari langit. Dia benar-benar memikirkan masa depan umat manusia. Pada saat ini, Mo Qingshan perlahan berdiri. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sekte Guru, apa yang kamu lakukan? Mo Qingshan berkata, aku merasa apa yang dikatakan Xiaokao sangat masuk akal. Saya akan pergi dan berkunjung ke berbagai sekte-sekte dan berharap mereka dapat bersatu dan menghadapi ras dewa bersama-sama. Sebenarnya, Mo Qingshan tidak perlu memimpin. Penindasan sanguinari ras surgawi sudah membuat berbagai sekte besar tidak bisa duduk diam lagi. Kali ini, ras dewa jelas sangat marah. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki keraguan sedikit pun saat mengambil tindakan juga. Saat mereka membunuh, itu berbondong-bondong. Di mata mereka, murid sekte ini hanyalah sekelompok domba yang menunggu untuk disembelih. Tidak senang, mereka hanya akan membunuh. Oleh karena itu, para pemimpin sekte-sekte ini mencapai kesepakatan dengan sangat cepat, dan berencana untuk bergandengan tangan untuk menghadapi ras dewa bersama-sama. Ye Yuan membantai puluhan penjaga Celestial Palace berturut-turut sudah menanam benih di hati semua pemimpin berbagai sekte. Ketika penindasan mencapai batas, bahkan babi dan domba juga akan bangkit memberontak. Tapi, saat sekte-sekte ini mencapai kesepakatan dan hendak bergerak, Qin Chao kembali. Dia kembali sendirian. Ketika Mo Qingshan melihat Qin Chao lagi, dia merasa seperti bertemu orang lain. Tidak melihat selama beberapa bulan yang singkat, dia merasa seperti Qin Chao sudah mengalami perubahan menyeluruh. Senior pergi ke istana surgawi penjaga selatan. Kata-kata pertama Qin Chao ketika dia melihat Mo Qingshan membuat semua orang sangat terkejut. Bab 2379, datang dengan elegan, pergi dengan lembut. Tuan istana, semuanya buruk. Seseorang dengan paksa menerobos masuk ke dalam sentri Celestial Palace kita. Panik untuk berbicara dengan benar, siapa yang datang, bagaimana kekuatannya. Petik 2. Kedatangannya adalah seorang pria muda, tidak bisa membedakan usianya. Kekuatannya adalah F5 Firmament Heavenly Emperor. Apakah penjaga manusia itu semuanya menarik gaji tanpa melakukan pekerjaan apapun? Bahkan tidak bisa berurusan dengan Kaisar Surgawi Cakrawala kelima. Juga, mengapa Anda melaporkan kepada saya tentang segalanya, apa yang Anda pikirkan? Kamu pergi dan temukan Yuan Zhen, suruh dia pergi. Lord Yuan Zhen telah dibunuh olehnya. Apa katamu? Advertisement, Tuan Yuan Zhen sudah dibunuh oleh pemuda itu. Bukan hanya itu, Yuan Jie, Lu Feng mereka semua mati. Selanjutnya, dia bahkan mengidentifikasi Anda dengan nama, dan dia ingin bertemu dengan penguasa istana, Anda. Dia mengatakan bahwa dia adalah penyebab utama di balik penghancuran lusinan penjaga istana surgawi. Petik 2. Apa katamu? Dia sendiri yang memusnahkan lusinan penjaga Celestial Palace. Sungguh lelucon. Kejutan Origin Bright sama sekali tidak berarti. Dia pernah membayangkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia hanya tidak berpikir bahwa lusinan penjaga istana surgawi benar-benar dihancurkan oleh Kaisar Surgawi Cakrawala kelima. Kapan umat manusia menghasilkan kejeniusan yang begitu menakutkan? Origin Bright tidak cukup berani untuk mempercayainya, tetapi dia tahu bahwa bawahannya tidak mungkin menipu dia. Bahkan Yuan Zhen mati,
apa yang tidak mungkin tentang dia menghancurkan lusinan penjaga Celestial Palace? Pergi, keluar dan lihatlah. Selesai berbicara, sosoknya bergerak, dan dia keluar dari sentri Celestial Palace. Di udara, seorang pemuda berbaju putih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya tergantung di sekelilingnya, energi pedangnya mengancam. Advertisement, para ahli ras manusia dan dewa itu, tidak ada yang berani mendekatinya. Mereka hanya bisa berkeliaran di sekelilingnya. Melihat adegan ini, Origin Bright mempercayainya. Tatapannya mendarat di Ye Yuan, dan dia berkata dengan suara serius, apakah kamu yang menghancurkan 18 penjaga surgawi milik ras surgawiku? Ye Yuan berkata dengan dingin, ini aku. Origin Bright tertawa dingin dan berkata, sepertinya peristiwa Sky South membuatmu tidak bisa duduk diam lagi. Sejak kamu melakukannya, kamu pasti sudah memiliki semacam kesadaran, kan? Origin Bright tidak bodoh. Dengan Ye Yuan tiba-tiba melompat keluar saat ini, dia pasti bersimpati dengan manusia Sky South. Manusia semacam ini yang menentang ras dewa, mereka telah melihat banyak dari mereka. Hanya saja Ye Yuan tampaknya sedikit lebih merepotkan. Tapi itu tidak masalah juga, karena Ye Yuan datang, masalah ini dianggap selesai. Meskipun kerugian ras surgawi sangat besar kali ini, mampu menghancurkan jenius yang menakutkan seperti itu juga sepadan. Kalau tidak, setelah orang ini tumbuh sampai Deva Fifth Blight, itu akan sangat rumit. Namun, Ye Yuan berkata dengan dingin, datang ke kesadaran apa? Saya pikir Anda salah paham, saya datang hanya untuk memberitahu Anda bahwa masalah Sky South dapat berakhir sekarang. Jika tidak, seluruh istana surgawi penjaga perbatasan selatan akan dihancurkan olehku. Tentu saja, jika Anda memiliki banyak kekuatan 9 tanda, Anda dapat mengirim satu ke setiap istana surgawi penjaga. Petik 2. Arogan. Advertisement. Melihat ke bawah pada semua orang dan segalanya. Menghadapi pembangkit tenaga listrik Super 9 tanda Heavenly Dao Realm tingkat menengah, Ye Yuan sama sekali tidak memikirkannya. Dia tidak datang untuk menyerahkan diri. Dia datang untuk memilih pertengkaran. Semua anggota ras surgawi membuka mulut lebar-lebar, menatap Ye Yuan dengan tak percaya. Apakah anak ini gila? Dia berpikir bahwa dia bisa melarikan diri dari tangan Lord Origin Bright. Ye Yuan melakukan pembantaian sebelumnya. Mereka mengira itu hanya perjuangan kematian Ye Yuan. Itu saja. Mereka tidak menyangka bahwa setelah dia melihat Lord Origin Bright, dia masih berani bersikap kurang ajar. Hahaha. Ketika Origin Bright mendengar ini, dia seperti mendengar lelucon paling lucu di dunia ini, tertawa liar tanpa henti. Brat, kamu sangat berani. Mampu menghancurkan 18 penjaga Celestial Palace, kamu juga sangat kuat. Tetapi pemahaman Anda tentang alam Dao surgawi 9 tanda terlalu sedikit. 8 tanda sampai 9 tanda bukanlah kaisar surgawi manusiamu bagi Deva. Origin Bright tertawa keras saat dia berkata. Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak ada bedanya bagiku. Baiklah, saya sudah mengatakan apa yang harus dikatakan. Jika kamu berani bergerak melawan umat manusia lagi, maka jangan salahkan aku karena melakukan pembunuhan besar-besaran. Selesai berkata, Ye Yuan berbalik dengan ramah dan hendak pergi seperti bukan urusan siapa-siapa. Melihat tindakan ini, tidak ada satupun yang benar-benar berani menghentikannya. Orang-orang ini sudah terintimidasi oleh pembunuhan Ye Yuan. Bagaimana istana Celestial penjaga saya bisa menjadi tempat di mana Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda? Tetaplah untukku. Origin Bright berteriak, tekanan dari 9 tanda surgawi Dao Realm tiba-tiba terlepas. Aura yang mengerikan hingga ekstrim langsung menyelimuti semua ruang dalam radius 100.000 mil. Agar Origin Bright dapat menekan seluruh batas selatan, bagaimana mungkin kekuatannya menjadi biasa? Bahkan di Profound Lineage, kekuatannya juga bisa berada di posisi terdepan. Saat dia mengambil tindakan, itu benar-benar apokaliptik. Pembangkit tenaga manusia itu hampir merasa seperti mereka tidak bisa bernapas. Tekanan ini mewakili Dao surgawi, itu terlalu menakutkan. Ras surgawi mampu menekan banyak sekali ras dan menganggap diri mereka sebagai utusan surgawi Dao. Ini juga merupakan aspek yang sangat penting. Namun, menghadapi tekanan surgawi Dao yang mengerikan, Ye Yuan tampaknya tidak merasakan apa-apa, terus berjalan pergi. Origin Bright mendengus dingin, melangkah melintasi kehampaan dengan sekejap dan tiba. Kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Astaga, astaga, astaga. Tepat pada saat ini, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya tiba secara berurutan.
Formasi pedang nirvana sejati, bangkit. Hanya saja kali ini, formasi pedang nirvana sejati yang menguasai semua sisi, tidak dapat menghentikan Origin Bright yang kuat sama sekali. Origin Bright seperti gunung raksasa. Saat pedang terbang itu menyentuhnya, mereka segera hancur berkeping-keping. Pedang terbang itu bergegas tetapi tidak dapat menghentikan langkah Origin Bright sama sekali. Dalam sekejap, dia tiba 10.000 kaki dari tempat Ye Yuan berada. Haha, bocah. Cara semacam ini masih hampir tidak bisa dilewati untuk berurusan dengan 8 tanda alam surgawi Dao. Tapi berurusan denganku, itu terlalu lemah. Tetaplah untukku. Di tengah tawa liar, Origin Bright tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia jelas hanya 10.000 kaki dari Ye Yuan. Tapi kecepatannya untuk maju semakin lambat. Tepat di bawah hidungnya, tetapi tampaknya jauh di cakrawala. Anak yang hebat, hukum waktu. Tidak, tunggu, ada juga sumber hukum tata ruang. Sinkronisasi ruang waktu, bahkan aku juga tidak dapat dengan mudah menerobosnya. Siapa anak ini? Kapan monster seperti itu muncul di antara umat manusia? Bukannya Origin Bright tidak bisa menerobos. Tetapi baginya untuk ingin menerobos batasan ruang waktu dalam sekejap, itu tidak mungkin. Namun, Ye Yuan tidak perlu menjeratnya. Jika dia ingin pergi, tidak ada yang bisa menahannya. Sama seperti itu, Ye Yuan bergerak 10.000 kaki dalam satu langkah, meninggalkan istana penjaga surgawi seperti sedang berjalan santai di halaman. Ketika auranya benar-benar menghilang dari persepsi semua orang, baru saat itulah semua orang merasa seperti terbangun dari mimpi. Sungguh pemuda yang menakutkan. Dia benar-benar memahami hukum ruang waktu. Selanjutnya, hukum tata ruangnya bahkan mencapai tingkat sumber. Petik 2. Ya dewa, bahkan Lord Origin Bright secara pribadi pindah sebenarnya gagal menahannya juga. Saya masih merasa sangat lucu ketika dia mengancam Lord Origin Bright sebelumnya. Tapi sekarang, aku benar-benar tidak bisa tertawa lagi. Ancaman sebelumnya, tidak ada yang mengambil hati. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang merasa bahwa Ye Yuan sedang bercanda. Jika dia benar-benar marah, dia akan benar-benar membantai istana surgawi penjaga perbatasan selatan sampai bersih. Kirim 9 tanda alam surgawi Dao ke garnisun. Anda pasti bercanda. 9 tanda alam surgawi Dao juga bukan kubis. Tidak ada cara untuk membayangkan seberapa besar dunia Heavenspan itu. Bahkan jika ras surgawi mengirim semua 9 tanda alam surgawi Dao mereka, itu juga tidak mungkin untuk menjaga setiap istana surgawi penjaga. Seorang bawahan bertanya dengan hati-hati, Palace Lord, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ekspresi Origin Bright muram sampai seperti air yang menetes. Itu hanya untuk mendengarnya berkata dengan suara yang dalam, tarik semua orang kembali. Kirim berita keluar, jika ada yang berani berurusan dengan Sentri Celestial Palace lagi, tidak ada sekte lokal yang akan selamat. Petik 2. Bab 2380, lebih mudah memanggil roh jahat daripada menghilangkannya. Senior berkata, dia akan mengurus masalah ini. Tapi semuanya, tolong jangan lupa. Kami manusia, dan bukan babi dan anjing. Perlawanan akan memiliki pengorbanan, tetapi tidak melawan, kita hanya bisa menjadi babi dan anjing selamanya. Menghadapi para pemimpin sekelompok sekte, Qin Chou menyampaikan kata-kata Ye Yuan dengan tenang. Tetapi orang-orang ini tidak membelinya. Masalah ini disebabkan oleh dia sejak awal, seharusnya dia yang memikul tanggung jawab sendiri. Petik 2. Agar dia bisa maju sendiri, setidaknya dia memiliki sedikit hati nurani. Jika bukan karena dia, apakah beberapa sekte itu akan dihancurkan? Advertisement. Juga, kamu, bocah ini, untuk benar-benar berani memprovokasi ras dewa, kamu menyebabkan kami hampir dihancurkan juga. Mo Qingshan, bunuh anak ini dan beri penghormatan kepada sekte-sekte yang dihancurkan. Ada juga beberapa master sekte yang diam. Tetapi sebagian besar orang merasa bahwa Ye Yuan menemukan masalah, mengarahkan api ke kepala mereka. Bahkan ada master sekte yang ingin membunuh Qin Chou untuk melampiaskan amarah mereka. Bagi sebagian besar manusia, mereka sudah lama mati rasa. Seekor anjing hidup lebih baik daripada singa mati. Menghancurkan penjaga Celestial Palace dalam hal ini, meskipun berdampak besar pada mereka, sulit untuk membuat mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk itu. Untuk berbagai ras yang telah dibesarkan di penangkaran selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak dari mereka telah lama mengubah kehidupan semacam ini menjadi kebiasaan.
Selama mereka tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi ras surgawi, mereka juga tidak akan membunuh orang tanpa pandang bulu. Benar. Advertisement. Benar saja, ketika seseorang mengusulkan untuk membunuh Qin Chao, banyak master sekte yang ingin mengambil tindakan. Qin Chao tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Sebagai gantinya, dia menjawab dengan mencibir ketika dia berkata, jika kamu berani menyentuh sehelai rambutku, senior pasti akan pergi dan menghancurkan sektemu. Mereka yang hadir hari ini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Petik 2. Seorang master sekte tersenyum dingin dan berkata, dia sudah pergi ke istana surgawi penjaga selatan, dia pasti sudah mati. Kamu masih menggunakan dia untuk mengancam kita. Qin Chao memiliki pandangan menghina ketika dia berkata, siapa yang memberitahu kalian bahwa dia pergi ke pengadilan kematian? Dia pergi untuk memperingatkan ras dewa, untuk menghentikan mereka melakukan apapun terhadap umat manusia lagi. Master sekte itu tertawa keras dan berkata, apakah kamu bercanda? Penguasa istana-istana surgawi penjaga selatan adalah pembangkit tenaga listrik 9 tanda alam surgawi Dao tingkat menengah, sebuah eksistensi yang bahkan lebih kuat dari Deva Third Blade. Anda saat ini memberitahu saya bahwa dia dapat kembali. Petik 2. Qin Chao berkata dengan jijik, aku, Qin Chao, hanya memiliki kehidupan yang rendah. Jika Master Sekte Wu berani bertaruh dengan nyawamu, kamu bisa membunuhku sekarang juga. Harus diakui, kalimat Qin Chao ini sangat mematikan. Bukan karena mereka percaya Ye Yuan dapat kembali, tetapi mereka merasa bahwa hidup mereka jauh lebih berharga daripada hidup Qin Chao. Bagaimana jika Ye Yuan benar-benar kembali? Wajah Sekte Master Wu jatuh dan dia berkata, tidak membunuhmu, kami dapat menahanmu untuk sementara. Setelah berita kematian bocah itu tiba, saya percaya bahwa Anda tidak akan lolos lagi, kan? Petik 2. Alis Mo Qingshan berkerut, dan dia berkata dengan suara serius, Master Sekte Wu, bukankah kamu menganggap Mo ini terlalu enteng? Master Sekte Wu berkata dengan nada menghina, bukankah ini semua karena kesalahan Sekte Ziwei Anda? Kalian membuat sekte di wilayah Sky South dalam kegelapan, membuat banyak sekte dimusnahkan karena kalian. Kami belum menemukan kalian untuk menyelesaikan skor untuk ini. Kata-kata Sekte Master Wu segera menerima banyak persetujuan sekte. Advertisement. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menahan tuan dan murid ini 2 orang. Setelah berita kematian Ye Yuan tiba, mereka akan menghukum keduanya, untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Sementara Qin Chao terlihat tenang dan berkata kepada Mo Qingshan, Tuan, yakinlah. Mereka menahan kita sekarang, mereka akan mengirim kita kembali dengan hormat nanti. Mo Qingshan memiliki pandangan curiga dan berkata, orang itu memang sangat tangguh. Tapi kekuatan Lord Origin Bright bukanlah apa yang bisa dibandingkan dengan para penguasa istana Sentry Celestial Palace itu. Berita tentang Ye Yuan terbunuh tidak datang, tetapi berita yang lebih eksplosif datang. Pelaku utama yang memusnahkan 18 istana surgawi penjaga selatan akhirnya menunjukkan dirinya. Itu adalah pemuda Kaisar Langit-Langit kelima. Tidak ada yang bisa mengira bahwa Kaisar Langit-Langit kelima benar-benar bisa membantai 18 istana surgawi penjaga. Yang lebih terkutuk adalah dia adalah manusia. Tentu saja, ini bukan hal yang paling eksplosif. Hal yang paling eksplosif adalah bahwa pemuda ini pergi ke istana surgawi penjaga selatan sendirian, dan dia memperingatkan penjaga istana surgawi penjaga, Origin Bright. Pemuda itu melakukan pembunuhan besar-besaran, membunuh beberapa pembangkit tenaga listrik tahap 8 surgawi Dao Realm serta ratusan pembangkit tenaga listrik. Kemudian, di bawah pengepungan Lord Origin Bright serta beberapa pembangkit tenaga listrik 9 tanda Heavenly Dao Realm, dia pergi dengan ramah. Begitu berita itu menyebar, seluruh perbatasan selatan menjadi gempar. Dari mana pemuda ini muncul? Kenapa dia begitu kuat? Lord Origin Bright, itu adalah karakter di langit. Bahkan dia gagal menahan pemuda ini. Anggota ras dewa yang datang ke perbatasan selatan untuk menyelidiki semuanya telah ditarik. Ini juga untuk mengatakan bahwa ancamannya berhasil. Ras Divine sebenarnya dipaksa untuk menyerah oleh Kaisar Surgawi Cakrawala kelima. Petik 2. Kesimpulan ini membuat banyak orang tercengang. Baru kemudian mereka tahu bahwa ternyata, manusia bisa begitu kuat. Menantang Sentry Celestial Palace sendirian, tiba dengan elegan, membunuh beberapa ratus pembangkit tenaga listrik, lalu pergi dengan ramah. Meskipun mereka tidak melihat adegan ini, membayangkannya dengan otak mereka sedikit, mereka juga merasakan darah panas mereka mendidih karena kegembiraan. Melewati 1 juta tentara yang kuat,
tidak ada satupun prajurit lapis baja yang menyentuh tubuhnya. Ini adalah penggambaran terbaik dari operasi Ye Yuan kali ini. Ada terlalu banyak orang yang melihat pertempuran ini, itu tidak bisa disembunyikan sama sekali. Setelah berita menyebar, pembangkit tenaga manusia yang tak terhitung jumlahnya sangat terdorong. Ketika berita itu menyebar kembali ke Sky South, para master sekte dari berbagai sekte benar-benar tercengang. Mereka berkumpul bersama semalaman, mendiskusikan cara menyelamatkan masalah ini. Wu Tianxiao secara alami adalah yang pertama menanggung beban. Seorang master sekte berkata sambil meneteskan sarkasme, "Master sekte Wu, Anda benar-benar mengesankan. Ide bagus yang Anda buat, sekarang, Anda membawa semua orang ke dalam lubang." Master sekte lain berkata dengan senyum dingin, "Tuan itu pasti sudah dalam perjalanan ke sini." Sekte Master Wu, bisakah Anda mengajari kami bagaimana kami harus menjelaskan kepada Tuan itu? Petik 2. Seorang master sekte berkata dengan tatapan puas, "Beruntung kami tidak membunuh Qin Chao. Kalau tidak, sekte kita akan benar-benar hancur." Untuk beberapa waktu, Wu Tianxiao menjadi sasaran kritik publik. Ekspresi Wu Tianxiao suram, dan dia berkata dengan suara dingin, "Sekarang, semua menyalahkanku. Ketika saya mengatakan untuk menangkap mereka saat itu, bukankah Anda semua sangat bersemangat? Apa gunanya mengatakan omong kosong ini sekarang? Daripada menyalahkan saya di sini, mengapa tidak memikirkan cara?" Petik 2. Seorang master sekte berkata, "Solusi apa yang bisa ada sekarang? Pergi dan undang mereka keluar." Sangat jelas, Qin Chao yang menyampaikan pesan Tuan itu menunjukkan bahwa dia sudah menjadi orang kepercayaan Tuan itu. Selama kita mendapatkan pengampunannya, Tuan itu pasti tidak akan melihat ke dalam kita. Petik 2. Saat ini, mereka tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik juga. Oleh karena itu, sekelompok besar pembangkit tenaga listrik tingkat Master Sekte datang ke penjara bawah tanah dan mengundang Qin Chao dan Mo Qingshan keluar. Ketika Mo Qingshan melihat masing-masing dari orang-orang ini ekstra hati-hati, bagaimana mungkin dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Pemuda itu benar-benar melakukannya. Qin Chao tersenyum padanya dan berkata, "Apa yang saya katakan, Tuan? Yang Mulia pasti telah menimbulkan sensasi besar di perbatasan selatan kali ini." Wu Tianxiao tersenyum dan berkata, "Iya. Tuan itu memiliki bakat untuk menguasai dunia. Bahkan ras dewa juga diremas olehnya. Tuan-tuan, itu semua salah kita kali ini. Bisakah kami mengundang kalian berdua keluar?" Qin Chao berkata dengan senyum yang bukan senyuman, "Master Sekte Wu, pernahkah kamu mendengar pepatah ini, lebih mudah memanggil roh jahat daripada menghilangkannya?"